إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan pada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, tak kalah pentingnya yaitu nikmat sehat wal afiat. Atas kudrat iradah Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh karena itu kepada untuk melaksanakan salat Idul Adha di tahun 1443 Hijrah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang sehingga bisa melampaui atau melakukan salat Idul Adha di tahun ini. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan sambutan ketua panitia salat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Wahyu Prabowo. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat panjang umur sehingga kita berkumpul saat ini untuk bersama-sama menjalankan sholat Idul Adha. Tak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kehadirat Rasul kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang terus istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga Villa Bekasi Indah 2 dan sekitarnya, alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa menjalankan sholat Idul Adha berjamaah yang insya Allah tanpa ada pembatasan-pembatasan akibat adanya pandemi COVID seperti tahun-tahun yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada warga Villa Bekasi Indah dan sekitarnya agar nanti setelah selesai sholat Id agar membawa sampahnya ataupun mengumpulkan sampah-sampahnya di polybag yang sudah kami sediakan. Oleh karena itu kita jaga kebersihan lingkungan kita, membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kita ciptakan lingkungan kita dengan indah, tertib, kemudian bersih. Adapun imam dan sekaligus khutbah kali ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Hizbullah Hulu Al-Hafiz. As-salatu sunnatan Idul Adha rahimakumullah. Di luar takbiratul ihram, dan pada rakaat kedua terdiri dari 5 takbir di luar takbir bangkit dari sujud. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا مباركا طيبا. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبشكره تتم الذكريات. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد إخوة الإيمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Jamaah salat Id rahimakumullah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Pada awalnya kita sempat khawatir bahwa kemudian akan diberlakukan pembatasan kegiatan dan aktivitas karena munculnya varian baru terkait dengan COVID-19 ini. Kemudian kita juga dikejutkan dengan adanya penyakit mulut dan kuku terhadap hewan korban yang kita akan sembelih sebagai hewan korban. Tetapi dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak ada hari ini dan kita bisa melaksanakan ibadah salat Id dengan baik dan sempurna. Alhamdulillah. Momentum Idul Adha ini kita jadikan sebagai peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kita hari ini alhamdulillah melaksanakan salat Id dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sebagaimana juga jamaah haji yang sementara melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah juga dalam rangka merespon dan merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Wa adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik." Artinya bahwa kita yang berada di sini kita termasuk bagian dari orang bertakwa kan melaksanakan perintah Allah. Dan saudara-saudara kita yang sementara melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah juga orang-orang bertakwa karena mereka sementara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita kemudian terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin meningkatkan ketauladanan kita atau keikutsertaan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mencanangkan perbaikan dunia beberapa abad yang lalu atau beribu-ribu abad yang lalu untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Apa saja yang kita harus tawadani, yang kita harus contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua hal. Yang pertama, posisi beliau sebagai umat, sebagai pribadi, sebagai person. Yang kedua adalah posisi beliau sebagai iman, sebagai nabi, sebagai rasul. Itulah sebabnya dalam Al-Quran hanya ada dua kata uswah dalam Al-Quran. Yang pertama terkait kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah." Sungguh pada Ibrahim ada uswah hasanah. Yang kedua adalah terkait dengan Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kedua sosok inilah yang harus kita jadikan sebagai sosok yang dijadikan sebagai suri teladan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Mari kita lihat contoh teladan apa saja yang kita bisa ambil dari Nabi Ibrahim sebagai personal, sebagai umat, sebagai pribadi. Yang pertama adalah kemampuan beliau menghadapi beragam ujian. Ujian pertama yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau berdoa bertahun-tahun sampai 40 tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keturunan, tetapi beliau kemudian pada akhirnya mendapatkan keturunan setelah beliau berusia lanjut, mendapatkan Nabi Ismail alaihissalam dan dikaruniai anak yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Ujian kedua adalah ketika kemudian Nabi Ismail lahir, masih bayi, masih kecil, harus berpisah dengan anaknya. Harus kemudian Nabi Ibrahim berada di Palestina untuk berdakwah. Pada saat yang sama, Ismail harus berada di sekitar Ka'bah bersama dengan ibunya Siti Hajar. Tentu kita bisa bayangkan, anak yang begitu lama diidam-idamkan, tetapi kamu harus berpisah ketika masih kecil. Itulah ketabahan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah betapa dahsyatnya ujian yang berikutnya ketika Nabi Ismail baru saja beranjak dewasa. Allah pun memerintahkan kepada beliau untuk menyembelihnya. Tentu ini bukan urusan ringan, urusan yang sangat berat, tetapi Nabi Ibrahim dengan sukarela ingin kemudian mempersembahkan Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dikorbankan, walaupun pada akhirnya Allah mengganti dengan kibas yang sangat besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Muhammad SAW, kita juga harus siap-siap menghadapi beragam ujian untuk mendapatkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin harus siap untuk diuji dengan beragam ujian untuk mendapatkan ketakwaan dan sekaligus ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu 'adil zalimin." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji dengan beragam ujian, semua ujian itu dijalankan secara sempurna. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah yang perlu kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mempersiapkan generasi sebagai pewarisnya, mempersiapkan generasi untuk melanjutkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya mengapa kemudian ditempatkan Nabi Ismail di sekitar Ka'bah untuk mendapatkan lingkungan yang kondusif, yang betul-betul baik, yang bisa menumbuh kembangkan Nabi Ismail dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus menghadapi ujian di sana karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang yang tinggal di sana, termasuk tidak ada buah-buahan. Tetapi karena keteguhan Nabi Ibrahim, tetap kemudian harus ditempatkan Nabi Ismail di sekitar Ka'bah walaupun posisi masih dalam keadaan baik, dalam rangka mempersiapkan generasi yang melanjutkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim pun mengajari Nabi Ismail agar kemudian beribadah kepada Allah. Nabi Ismail pun melakukan dengan penuh kesadaran dan penuh ketaatan. Ketika Nabi Ismail kemudian ingin menikah, dia pamit dan minta izin kepada orang tuanya dan akhirnya menikah. Tetapi dalam perjalanan pernikahannya, Allah takdirkan Nabi Ismail harus berpisah dengan istrinya karena istrinya itu tidak sesuai dengan idaman Nabi Ibrahim, tidak sesuai dengan harapan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ismail harus berpisah, kemudian menikah kembali dengan istri keduanya. Dan akhirnya kata Nabi Ibrahim, pertahankan pintumu ini, artinya pertahankan istrimu ini. Ini dalam rangka kemudian menjaga kelanjutan dari risalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwa Nabi Ibrahim sebelum meninggal dunia berpesan kepada anaknya agar betul-betul berada dalam keislaman seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, "Wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub, ya bani inna Allah astafa lakumud-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, jangan sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan muslim." Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pembelajaran bagi kita semua adalah bahwa untuk terjaganya agama Allah Subhanahu wa taala dan anak kita menjadi pelanjut risalah Allah Subhanahu wa taala, relalah berpisah dengan anaknya walaupun harus kemudian disekolahkan di pesantren ataupun di tempat-tempat yang nyaman untuk anak kita, walaupun ada kasus Jombang yang kemudian mencederai dan mencemari pesantren, tetap saja kita harus percaya dengan pesantren karena umurnya sudah sangat panjang dan sudah nyata memberikan kontribusi besar terhadap bangsa kita. Bahwa pesantren lahir 300 tahun yang lalu, alhamdulillah aman-aman saja, dan akhirnya kemudian Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena peran pesantren itu sendiri. Harus berpisah dengan anaknya ketika anaknya ingin dilihat menjadi generasi yang baik, seperti Nabi Ibrahim menempatkan anaknya di lingkungan Ka'bah, lingkungan yang baik agar tetap terjaga kepribadiannya, tetap terjaga agamanya. Demikian juga bukan sekedar sampai di situ saja, bimbing anak kita agar kemudian anak kita menjadi generasi yang terus berlanjut. Ketika pemuda tetap kemudian harus dibimbing ke jalan yang benar, termasuk nanti memilihkan jodoh seperti Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku Ismail, lepaskan pintu ini," artinya ceraikan istrimu yang pertama ini oleh karena tidak sesuai dengan harapan. Artinya apa? Kita sebagai orang tua harus mencarikan jodoh putri-putri kita agar mendapatkan suami yang betul-betul bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar memikirkan urusan dunia, tetapi mari kita mikirkan masa depan akhirat mereka di akhirat kelak. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berpesan, walaupun kita sudah tua, berpesan kepada anak kita, "Wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di." Anakku, apa yang kalian akan sembah setelah saya meninggal dunia? Pastikan anak kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada mereka, "Wahai anak-anakku, setelah kita bersama selama ini dan saya menyembah Allah, kalian menyembah Allah, apakah setelah meninggal kalian tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala?" Maka anak kita akan menjawab, "Ya wahai orang tuaku, insya Allah saya tetap berada dalam lingkaran Islam dan tetap akan menyembah Allah Subhanahu wa taala." Begitulah cara kita untuk mewariskan ilmu sekaligus mempersiapkan generasi untuk mengemban ajaran Allah Subhanahu wa taala ke depan. Bukan sekedar peduli dengan dunianya, tetapi bagaimana mempersiapkan anak menjadi generasi yang selamat dunia dan bahagia akhirat. Contoh ketiga dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah walaupun beliau
berada di tengah-tengah komunitas penyembah berhala, tetapi kemudian tidak pernah menyembah berhala, bahkan mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, inni bari'um mimma tusyrikun, saya berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Artinya apa? Teman-teman semua, mari kita semua, walaupun sekiranya Allah takdirkan kita berada di lingkungan yang mungkin orangnya acuh tak acuh terhadap sholat jamaah, mari tetap kita terdepan untuk melaksanakan sholat jamaah. Sekiranya saudara-saudara kita, teman-teman kita, para ibu, banyak yang tidak pakai jilbab seumpama, maka mari kita tetap sebagai seorang muslimah tetap kemudian mengenakan jilbab, karena itu merupakan bagian dari perintah Allah. Sekalipun kita berada di tengah-tengah penyembah berhala, maka mari tetap kita mempertahankan iman kita seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, berada di tengah-tengah komunitas penyembah berhala, tetapi tercatat dalam sejarah Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah berhala, bahkan mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kalian persekutukan. Tentu yang terakhir adalah keempat, sebagai contoh dari kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau kemudian tegas dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun taruhannya adalah kematian. Raja Namrud telah mengikrarkan, telah mengumumkan agama resmi pada saat itu adalah agama penyembah berhala, mempersekutukan Allah, menyembah berhala. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim tampil mengatakan, tidak, jangan kalian menyembah berhala. Pada akhirnya kemudian taruhannya adalah harus dibakar hidup-hidup. Tetapi alhamdulillah Allah menyelamatkannya, mengeluarkan dari api itu. Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, yang tadi sifat anda adalah panas, sekarang jadi dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah orang yang kemudian ingin menegakkan kebenaran, harus kemudian berhadapan dengan berbagai tantangan, tetapi jangan pernah mundur dalam mempertahankan kebenaran dan mempertahankan Islam itu, agar kemudian tetap tegak di tengah-tengah masyarakat, walaupun taruhannya bisa jadi kemudian cibiran, bisa jadi kemudian bulian, bisa jadi penjara, bahkan bisa jadi kemudian kematian. Tetapi itulah kematian terhormat, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian harus menghembuskan nafas terakhirnya. Hadirin hadirat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin di antara contoh teladan yang kita harus contoh dari Ibrahim sebagai pribadi. Adapun sebagai imam, maka ada 4 hal yang saya sampaikan untuk jadikan sebagai contoh. Yang pertama, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka kita harus kemudian mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan firman Allah, wa adrim bin nasi bil haqqi ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, sampaikan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Nabi Ibrahim sebagai imam, kita kemudian mengikutinya melaksanakan ibadah haji, karena juga telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, posisi beliau sebagai imam yang kita harus contoh adalah bahwa seluruh anak laki-laki kita harus dikhitan, karena itu adalah millah, itu adalah contoh dari Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim kemudian harus dikhitan ketika beliau berumur 80 tahun. Tetapi kemudian anak kita jangan sampai melihatkan umur 7 tahun belum dikhitan. Usahakan sebelum diajarkan untuk sholat, mari kita khitan dia, supaya nanti kemudian sudah sholat dalam keadaan suci. Kalaupun sangat terlambat, umur 10 tahun, karena itulah umur di mana kita harus memukulnya ketika anak tidak sholat. Semestinya, sejatinya, anak itu sudah selesai dikhitan, karena itu merupakan milah, contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, yang harus kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana kita kemudian menyembelih hewan korban. Itu juga adalah millah, contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kibas, dan itulah menjadi syariat Islam saat ini. Kata Allah dalam surat As-Saffat, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ruya inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bi dhibin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim." Ketika kemudian Nabi Ismail dimiringkan untuk disembelih, Allah datangkan kibas yang sangat besar, dan Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim,
Anda telah lulus dari ujian, menyembelih anak yang Anda sangat cintai, dan kali ini aku akan gantikan dia dengan kibas yang sangat besar. Atas syariat inilah kemudian hari ini kita dianjurkan untuk berkorban, dan alhamdulillah berdasarkan informasi tadi kita sangat senang karena sangat banyak di antara kita yang berkorban. 38 ekor sapi dan 70 ekor kambing. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Ketika baru selesai Covid, baru selesai kemudian ekonomi baru meningkat, tetapi kita kemudian bersemangat untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari karakter dan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, contoh dari Nabi Ibrahim yang perlu kita kemudian lakukan adalah mari kita betul-betul menyadari bahwa gara-gara Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu yang menjadi sebab kita melakukan manasik haji, termasuk yang dilakukan oleh Siti Hajar, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Hari ini juga menjadi rukun dari haji itu adalah melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Itulah di antara posisi beliau sebagai imam yang harus kita contoh dan teladani, dan tidak boleh kita selesihi karena itu bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walhasil, pada kesimpulannya adalah apa yang mendorong Nabi Ibrahim yang kemudian mampu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, mempersiapkan generasi yang baik untuk masa depan Islam ini. Apa yang menjadi sebab semua, apa yang menjadi kemudian patokannya, apa yang menjadi pendorongnya, tentu adalah keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman kepadanya, qala rabbahu aslim, wahai Ibrahim, serahkan dirimu kepada saya. Kata Nabi Ibrahim, inni aslamtu li rabbil alamin, aku menyerahkan hidupku untuk engkau ya Allah. Ini harus kita lakukan. Sekiranya kemudian ada Tuhan selain Allah, itu yang membuat kita berat untuk melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kemudian masih tidak menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah, maka mari kita pasrahkan, mari kita serahkan, tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi faktor penting agar kita kemudian mampu melaksanakan ajaran Allah secara baik, secara terus-menerus, secara konsisten. Mari kita terus meningkatkan keimanan, mari terus kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi faktor utama dan pendorong agar kita kemudian mampu untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Iman itu yang paling penting. Imanlah yang mendorong kita untuk berkorban. Imanlah yang mendorong kita untuk melaksanakan sholat. Imanlah yang mendorong kita untuk kemudian memakai hijab bagi wanita. Dan imanlah yang mendorong kita untuk kemudian menjalankan semua ajaran Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan semua kita dalam kesempatan ini mampu terus menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh dan suri teladan kita semua, menjadikan Rasulullah sebagai uswah kita, karena itulah jalan untuk kita selamat dunia dan akhirat. Tidak ada keselamatan kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW, kecuali dengan mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam seperti yang saya sebutkan tadi. Sia-sia hidup ini kalau seandainya hidup ini diisi dengan perbuatan sia-sia yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita ke jalan yang benar, karena kita tidak mampu menjalankan syariat Allah kecuali dengan hidayah Allah. Maka mari kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ihsyurna ma'a zumratil muttaqin. Ya Allah, bangkitkan kami bersama orang-orang yang bertakwa, kumpulkan kami bersama orang-orang yang beriman di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, bimbing kami ke jalan yang benar agar kami bisa mengikuti syariat-syariat-Mu, bisa bahagia dunia dan selamat akhirat. Ya Allah, kumpulkan kami bersama para nabi-Mu, para rasul di akhirat kelak agar bisa mendapatkan kebahagiaan abadi.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah rangkaian acara dari illallah wallahu akbar. Allah